Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini kemarin ada salah satu murid saya datang, dia cerita, dia bilang seperti ini, Mas Didik, saya itu udah habis mungkin hampir ratusan juta untuk ikut workshop di mana-mana, investasi layar ke atas, tapi dia merasa tidak mendapatkan apa-apa. Apa pendapat saya? Saya akan jelaskan aja langsung di sini, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang berada di Jogja, mungkin saya salah satu orang yang paling jarang ikut workshop ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena saya punya prinsip seperti ini, teman-teman. Prinsip saya adalah saya akan ketika saya sudah mendapatkan setetes ilmu, maka setetes ilmu itu akan saya implementasikan dengan praktek ya. Saya pelajari dengan giat ya, kemudian saya asah sampai dia betul-betul menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi saya, teman-teman. Makanya guru saya selalu bilang, carilah ilmu yang dibutuhkan, bukan yang sekedar kita inginkan. Ya, saya tekankan sama teman-teman sekalian, terutama ini itu untuk digital marketing ya. Carilah ilmu yang emang kita butuhkan dulu, ya, jangan sekedar keinginan saja. Contoh, ya ini contoh aja teman-teman. Ya, ada beberapa banyak tuh seminar poligami juga masuk di iklan Google Ads saya. Ada workshop bagaimana kita merakit komputer, ya, workshop bagaimana melatih otot. Saya ada tuh ya pelatihan untuk melatih perkembangan otot. Saya sebenarnya untuk saat ini saya pengen belajar itu gitu, tapi apakah saya merasa lagi apakah ini yang saya butuhkan, apakah nanti ilmu ini segera saya implementasikan, khawatir nanti saya lupa gitu teman-teman ya. Saya termasuk bukan yang apa-apa semuanya saya serap gitu ya. Contoh misalnya, begitu juga saya ketika belajar digital marketing, maka pertama adalah saya lihat ini produk saya adalah produk jasa. Ini produk jasa ini cocok nggak dengan SEO? Cocok. Dan saya ketika saya gali, oh saya butuh banget ilmu ini. Saya belajar teman-teman. Ya, saya belajar dengan beberapa guru. Kemudian ilmu ini sampai sekarang saya nggak selesai-selesai prakteknya. Gitu kan? Ya, dari 2012 saya belajar teman-teman. Ini sudah 2026. Artinya ya 14 tahun saya mempraktekkan ilmu SEO ini, nggak habis-habis ilmu itu. Ilmu yang disampaikan kemarin itu 2012, saya praktek-praktek nggak habis-habis. Ya, makanya kalau kita mau fokuslah di satu jurus, tapi kita ulang-ulang puluhan ribu kali jurus tersebut, sehingga kita akan menghasilkan menjadi orang yang ahli di bidang tersebut. Saya akan lebih memilih itu teman-teman. Makanya sama kalau teman-teman misalnya kuliah ya. Saya terus terang saya mau ngambil matematika dulu, mau ngambil kimia, mau ngambil fisika, mau ngambil teknik mau ngambil teknik industri. Saya pengen kedokteran, banyak ilmu yang saya mau serap. Tapi kan kita disuruh milih satu ilmu, teman-teman. Nah, akhirnya ilmu tersebut adalah saya ngambil kimia UGM, teman-teman, pada saat itu. Ya, di kimia kita belajar 4 tahun kimia. Di situ nggak ada nyinggungin kedokteran, nggak ada nyinggungin tentang ilmu farmasi, nggak ada nyinggungin tentang matematika, ada kalkulus sedikit ya, nggak ada nyinggungin tentang ilmu politik, nggak ada, karena emang fokus di situ. Bayangin kita untuk mendapatkan ijazah ya kuliah di UGM pada saat itu 4 tahun, saya harus ngambil kimia, belajar 4 tahun tuh, praktek belajar kimia. Sama SEO, saya praktek belajar SEO terus, akhirnya kerucut ilmu kita. Maka teman-teman ya, ada ini murid saya ini, beliau ini semua diikutinya. Ya, kemarin dia ikut pelatihan, ya mungkin bagus bagi saya gitu kan. Dia ikut pelatihan Facebook Ads, dia ikut pelatihan IG Ads, dia ikut tiba-tiba kemarin ikut YouTube gitu kan, YouTube AdSense. Ya, ini juga ikut pelatihan AI, ikut pelatihan pembuatan video dari AI. Ya, tahu-tahu kemarin dia ikut komunitas Facebook Pro. Ya, ikut belajar Facebook Pro. Ya, nggak sampai di situ, tiba-tiba belajar lagi namanya TikTok Ads ya. Kemudian dia belajar lagi bagaimana membuat packaging produk ya. Dia belajar branding, tiba-tiba belajar ilmu politik. Nah ya, tiba-tiba belajar stand up comedy, public speaking. Ya, menurut saya itu ilmunya semua bagus ya teman-teman. Yang emang saya nggak mengkritik ilmu tuh bagus teman-teman, ambil semua boleh ya, boleh. Cuman pertanyaan saya adalah, apakah emang ilmu itu yang teman-teman butuhkan, atau jangan-jangan sekedar FOMO? Oh, ini teman saya ikut ya.
Nah ini lagi apa? Ini lagi rame nih orang-orang belajar AI ikut. Nah pertanyaan saya, habis ikut dipraktekkan nggak? Nah salah satu strategi saya teman-teman sekalian, saya gitu ikut workshop ya. Pernah ikut workshop ya habis belasan juta gitu. Ya kemudian saya serap ilmunya, dan ilmunya betul-betul pulang dari workshop saya praktekkan tuh. Oh begitu caranya, oh begitu caranya. Kita tahu dan kita merasa kita sudah mengeluarkan segala sesuatu, maka praktekkan. Kalau tidak teman-teman, saya rasa teman-teman tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekedar masuk, keluar lagi. Nanti beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun hilang lagi ilmu tersebut gitu kan. Dan lupa lagi. Nah, mending teman-teman sekalian ilmu itu langsung dipraktekkan, insya Allah tidak akan lupa. Nah, beberapa guru saya mengajarkan 3 teman-teman sekalian. Gitu dapat ilmu, praktekkan ugal-ugalan tuh ilmu tersebut agar kita tidak lupa. Nah, itu praktek aja. Oh, ini ilmu, oh begini caranya. Saya dulu waktu belajar apa namanya? Imakros ya, mungkin teman-teman masih ingat saya pernah belajar Imakros, saya pernah melatih untuk beberapa perusahaan juga tentang Imakros, dan ketika saya dapat ilmu Imakros saya setting, oh begini caranya, oh begini 2 tahun 3 tahun kita belajar, itu aja kita ulang-ulang terus. Oke, maka dipraktekkan itu salah satu strateginya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, itu namanya disampaikan ke orang lain. Nah, kata guru saya kalau ada ilmu kalau bisa sampaikan tuh. Ya, sampaikan ke orang lain. Nah, dengan apa? Dengan mengajar. Makanya saya senang mengajar. Kenapa? Dengan saya mengajar, semakin saya sering ya sharing ilmu saya, nggak akan hilang-hilang ilmu tersebut. Maka makin bertambah terus. Itu strategi kita, teman-teman. Maka gitu saya dapat ilmu, saya biasanya saya sharing dengan murid-murid saya. Ayo ngobrol yuk, nongkrong yuk. Nah, di situ kita saling sharing, saling ngobrol, ya, membahas tentang apa yang sudah saya dapatkan ilmu tersebut. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa berbagi dalam bentuk online. Nah, dengan kita membangun channel YouTube seperti ini, ada ilmu, entar lupa nih ilmu tersebut, sampaikan aja. Mudah-mudahan nanti ada orang yang mendengar dan dapatkan ilmu tersebut. Kita jangan merasa kehilangan ilmu, justru kita berbagi, ilmu kita tidak akan hilang. Semakin kita berbagi, ilmu kita semakin bertambah, teman-teman. Itu tuh mulianya ilmu tuh. Oke? Maka di sini saya simpulkan untuk teman-teman yang suka ikut pelatihan dimanapun itu, ya bagus-bagus. Cuman pertama saya pengen tekankan, teman-teman coba tanya kembali apakah ilmu ini emang sedang saya butuhkan atau tidak. Kalau tidak, saran saya entar dulu, bukan nggak boleh, entar dulu. Fokus dulu. Yang kedua, fokus dengan ilmu yang emang teman-teman mau capai dulu di sana. Misalnya, saya pengen paham ilmu kedokteran. Sudah, teman-teman ambillah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu bisa 4 tahun kuliahnya, bisa 5 tahun. Nanti ngambil spesialis, nambah lagi. Nah, itu kan fokus namanya. Ya, sama kalau teman-teman pengen belajar parenting, ikut pelatihan parenting. Ya, shortcutnya mungkin 4 hari ikut di situ. 4 hari ikut sertifikasinya. Ikut bagaimana cara mereka bisa mengerti ilmu tersebut. Nah, itu namanya fokus ya. Fokus yang ketiga, teman-teman jangan sampai terlibat namanya sekedar FOMO. Ya, oh ini lagi rame nih, pertanyaannya lagi-lagi ini betul-betul ilmu yang sedang saya butuhkan tidak? Kalau tidak, atau jangan-jangan saya sekedar FOMO. Nah, ini hati-hati juga teman-teman. Oke. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ketika teman-teman sudah dapat ilmu, pertanyaan berikutnya adalah apakah ilmu ini akan segera saya praktekkan atau saya mau jadi pendengar saja nih? Ya. Nah, saran saya kalau teman-teman kalau emang mau segera dipraktekkan, ambil ilmu tersebut, kejar. Saya gitu pengen banget dapat ilmu tersebut, saya kejar teman-teman. Walaupun nanti pelatihannya ada di Jakarta, ya kita naik kereta ya ke Jakarta, ongkos sendiri, pesan hotel, itu kan effortnya luar biasa. Kenapa kita melakukan seperti itu? Karena itu ilmu yang emang sedang kita butuhkan, ya, bukan sekedar keinginan. Nah, beda ya teman-teman. Kalau sekedar keinginan tuh banyak sekali sih. Saya lihat aja di Facebook itu keluar muncul ada pelatihan totok wajah, ya, ada pelatihan make up wisuda. Ya, kemarin saya ditawari, ya, ada salah satu murid saya juga, dia buka pelatihan kue kering. Pengen saya sebenarnya ikut pelatihan kue kering, terus terang teman-teman. Saya pengen buat kue kering itu. Ya, ada pelatihan, bahkan istri saya tuh sampai ikut gitu. Setelah ikut, saya tanya, itu emang emang butuhkan atau emang sekedar ingin? Jadi dia ikut pelatihan buat kue, ya, sekedar pengen aja sih. Habis itu nggak dipraktek, enggak. Istri saya pernah ikut juga pelatihan pembuatan pizza. Itu kan pengen. Pertanyaan itu dibutuhkan nggak?
Enggak sih sekedar pengen, sudah ikut aja misalnya kalau sekedar pengen. Tapi kita harus tahu kalau emang dibutuhkan kejar, ya itu jauh lebih kerucut menurut saya dibandingkan sekedar keinginan saja. Ya, itu saran saya teman-teman sekalian. Ilmu itu sangat luas sekali, kalau bisa fokus jauh lebih baik. Karena ya otak kita ini nggak bisa ya mengambil semua ilmu itu teman-teman sekalian. Maka fokuslah di satu bidang dulu biar teman-teman sekalian satu ilmu ya ibarat kata adalah satu jurus dilakukan berulang-ulang kali itu jauh lebih baik daripada banyak jurus tapi tidak pernah diulang-ulang. Begitu, semoga manfaat. Bagi teman-teman bertanya silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.